Nama saya Ina Febriana dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan membahas mengenai pendekatan dan strategi pergerakan nasional untuk memenuhi tugas sejarah peminatan dari Bapak Iqbal Eki Nugraha pada semester 4, hari Kamis, tanggal 2 April tahun 2020. Beberapa faktor yang memicu kemunculan gerakan nasional di Indonesia. Yang pertama yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang buruk akibat penjajahan Belanda, munculnya kaum terpelajar, dan tumbuhnya kenangan akan kejayaan bangsa pada masa lampau. Sementara itu, faktor eksternal berupa kesuksesan pergerakan nasional di negara-negara lain di Asia Afrika, kemenangan Jepang atas Rusia dalam Perang tahun 1905, masuk dan berkembangnya paham-paham baru dari Eropa dan Amerika seperti liberalisme, demokrasi, dan nasionalisme yang membangkitkan motivasi golongan terpelajar untuk berjuang merebut kebebasan dari belenggu penjajah. Periode nasionalisme Indonesia sejak Budi Utomo hingga kemerdekaan dapat dibagi menjadi beberapa periode. Gerakan yang muncul pada periode ini adalah Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Muhammadiyah. Yang kedua yaitu periode nasionalisme politik. Organisasi yang muncul pada periode ini adalah IP, Gerakan Pemuda, dan Gerakan Perempuan. Yang ketiga yaitu periode radikal. Organisasi yang bergerak secara non-kooperatif diantaranya PI, PKI, PNI, Partindo, dan PNI Baru. Dan yang terakhir yaitu periode bertahan. Organisasi dan gerakan yang berkembang pada periode ini adalah Tamsis, Parinda, dan GAPI. Mari kita bahas satu persatu perkembangan pergerakan nasional Indonesia. Yang pertama pada periode awal perkembangan, Budi Utomo. Didirikan pada 20 Mei 1908, Budi Utomo menjadi organisasi modern pertama yang memberikan inspirasi pada kaum nasionalis lainnya untuk berjuang dengan basis organisasi modern. Oleh karena itu, tanggal kelahiran organisasi ini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Organisasi ini bersifat non-politik dan kooperatif terhadap pemerintah kolonial Belanda. Tokoh-tokoh di Budi Utomo. Yang pertama yaitu Dr. Wahidin Sodirohosodo sebagai pelopor, yang kedua yaitu Dr. Sutomo, yang ketiga yaitu mahasiswa Stopia, Gunawan Mangunkusumo, Soeraji, dan Tirto Kusumo. Tujuan dan visi misi didirikan organisasi. Tujuan Budi Utomo adalah memajukan pengajaran dan kebudayaan dengan bidang-bidang meliputi yang pertama yaitu pengajaran, yang kedua yaitu pertanian, peternakan, dan perdagangan, ketiga yaitu teknik dan industri, yang keempat adalah kebudayaan. Strategi yaitu organisasi Sarekat Islam. Sarekat Islam merupakan gerakan nasionalis, demokratis, dan ekonomis, serta berasaskan Islam dengan haluan kooperatif. Bernama awal adalah Serikat Dagang Islam, kemudian diubah menjadi Sarekat Islam. Dasar pendirian Sarekat Dagang Islam adalah yang pertama, agama yaitu agama Islam. Kedua, ekonomi, yakni menghimpun dan memperkuat kemampuan para pedagang Islam agar dapat bersaing dengan para pedagang asing seperti pedagang Tionghoa dan India, yaitu organisasi Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912. Asas perjuangannya ialah Islam dan kebangsaan Indonesia, bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, dan sosial. Tokoh-tokoh organisasi Muhammadiyah yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Abdul Karim Amrullah. Tujuan dan visi misi organisasi Muhammadiyah yaitu 1. Memajukan pendidikan dan pengajaran berdasarkan agama Islam. 2. Mengembangkan pengetahuan ilmu agama dan cara-cara hidup menurut agama Islam. Periode selanjutnya yaitu periode nasionalisme politik. Dalam periode ini terbagi menjadi 3 organisasi, yaitu Indespartage, Gerakan Pemuda, dan Gerakan Perempuan. Organisasi yang pertama yaitu Indespartage, didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912 oleh 3 serangkai, yakni Dwi Stiker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantoro. Tujuan dan visi misi organisasi yaitu
melancarkan aksi kritikan terhadap pemerintah Belanda untuk mencapai kebebasan Indonesia. Organisasi kedua yaitu Gerakan Pemuda. Gerakan pemuda yang pertama adalah Tri Coro Darmo yang didirikan oleh R. Satiman Wiryo Sanjoyo di Gedung Stopia, Jakarta pada tahun 1915. Tri Coro Darmo merupakan cikal bakal Jongjapak. Setelah itu, ada juga organisasi pemuda yang cukup besar dari Sumatera bernama Jong Sumatranenbong, Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Celebes, dan Samratulangi. Gerakan pemuda inilah juga yang merupakan dasar terbentuknya Sumpah Pemuda. Terakhir yaitu Gerakan Perempuan. Kondisi perempuan Indonesia pada zaman pertengahan abad ke-19 masih jauh tertinggal dibandingkan dengan kaum lelakinya. Sekolah-sekolah yang ada pada saat itu hanya membuka kesempatan bagi kaum lelaki. Keadaan ini membuat anak seorang Bupati Jepara bernama R.A. Kartini menuangkan pemikirannya dalam tulisan tentang kondisi perempuan pada masa tersebut. Periode yang ketiga yaitu periode radikal. Periode radikal adalah tahap pergerakan nasional Indonesia secara jelas mencantumkan tujuan untuk mencapai kemerdekaan perlawanan terhadap penjajah Belanda pun dilakukan demi kemerdekaan. Organisasi yang bersifat radikal yang pertama yaitu Perhimpunan Indonesia. Organisasi ini pada mulanya bernama Indische Vereniging yang berdiri di negeri Belanda pada tahun 1908. Tokoh-tokoh pendiri Perhimpunan Indonesia antara lain R.F. Sosro-Kartono, R. Hussein Joyoningrat, Noto Suroto, Noto Diningrat, Sumitro Kalopaking, dan Apitulai. Setelah tahun 1924, dinama Perhimpunan Indonesia. Karena kegiatan Perhimpunan Indonesia tidak disukai oleh Belanda, maka pada bulan September 1927, pemimpin-pemimpin Perhimpunan Indonesia ditangkap dan diadili. Organisasi yang kedua yaitu Partai Komunis Indonesia. Pada tanggal 23 Mei 1920 dibentuklah organisasi dengan nama Partai Komunis Hindia yang pada bulan Desember tahun yang sama namanya dirubah menjadi Partai Komunis Indonesia. Pada tanggal 16 Desember 1926, PKI melakukan pemberontakan di berbagai tempat di Pulau Jawa, tapi berhasil dipadamkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Adapun di Sumatera Barat, pemberontakan PKI baru meletus pada tanggal 1 Januari 1927, tetapi dalam waktu 3 hari pemberontakan tersebut dapat dipadamkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Partai yang ketiga yaitu Partai Nasional Indonesia. Organisasi ini semula bernama Perserikatan Nasional Indonesia. PNI berdiri di Bandung pada tanggal 4 Juli 1927. Pendirinya adalah Insinyur Soekarno, Anwari, Mr. Sartono, Mr. Iskak Cokro Adisuryo, Mr. Sunaryo, Muhammad Budiarto, dan Dr. Samsi. Perserikatan Nasional Indonesia diubah namanya menjadi Partai Nasional Indonesia. Tujuannya adalah mencapai Indonesia merdeka atas usaha sendiri. Adapun ideologinya adalah Marhaenisme bersifat mandiri dan non-kooperatif. Pesatnya perkembangan PNI menyebabkan Belanda khawatir. Dengan alasan PNI akan mengadakan pemberontakan, maka tokoh-tokoh PNI ditangkap Belanda dan diajukan ke pengadilan kolonial. Organisasi yang keempat yaitu Partindo 1931. Setelah Insinyur Soekarno dan kawan-kawannya ditangkap Belanda, Mr. Sartono dan tokoh PNI yang lepas dari incaran Belanda segera mengadakan Kongres Luar Biasa PNI. Dalam Kongres Luar Biasa ini, Mr. Sartono menghendaki PNI dibubarkan dengan alasan agar pergerakan nasional tetap dapat melanjutkan perjuangannya. Setelah PNI bubar, Mr. Sartono mendirikan Partai Indonesia atau Partindo. Asas Partindo yaitu non-kooperatif, mandiri, dan kemasyarakatan. Dan organisasi yang terakhir yaitu PNI baru tahun 1931. Dengan dibubarkannya PNI dan berdirinya Partindo menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda di kalangan tokoh PNI sendiri. Kelompok Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir mendirikan partai baru dengan nama Partai Nasional Baru atau PNI Baru. PNI baru didirikan di Yogyakarta tahun 1931. Asas PNI baru, non-kooperatif, mandiri, dan
Rakyatan. Tujuan PNI baru lebih menekankan kepada pendidikan kader dan massa untuk meningkatkan semangat kebangsaan dalam perjuangan mencapai kemerdekaan. Dan yang terakhir yaitu periode bertahan. Periode bertahan merupakan periode ketika gerakan nasionalis di Indonesia berupaya lebih modern dan menahan diri. Organisasi-organisasi pergerakan pada periode bertahan yang pertama yaitu Taman Siswa. Taman Siswa merupakan lembaga pendidikan nasional yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli tahun 1922. Tujuannya yaitu untuk membangun manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang kedua yaitu Partai Indonesia Raya atau yang lebih dikenal dengan Parinda. Parindra merupakan suatu partai politik yang berdasarkan nasionalisme Indonesia dan menyatakan tujuannya yaitu Indonesia maju dan sempurna. Dan yang terakhir yaitu Gabungan Partai Indonesia merupakan suatu organisasi payung dari partai-partai dan organisasi-organisasi politik. Gabungan Partai Indonesia didirikan pada tanggal 21 Mei 1939 di dalam rapat pendirian Pergerakan Nasional di Jakarta. Dan itulah pembahasan mengenai materi pendekatan dan strategi pergerakan nasional. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.